Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Aljaniara, NIT 24013077, Prodi Aeronautika. Sini saya akan menjelaskan tentang teori aerodinamika. Aerodinamika, aero udara, dinamik bergerak. Jadi aerodinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak dari fluida, terutama gas. Gerakan ini biasanya ditimbulkan karena gerakan suatu benda pada fluida tersebut. Airfoil and streamlines, atau penampang sayap dan aliran udara, adalah salah satu struktur dari pesawat yang dialiri udara hingga pesawat dapat terbang, terutama pada sumber daya angkat yaitu sayap. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada contoh. Sini ada low pressure atau udara yang naik dari atas wing, dan high pressure yaitu aliran udara yang melewati bawah. Di sini ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu suatu benda di dalam zat cair atau gas yang bergerak, maka jika kecepatannya bertambah, tekanannya dan sebaliknya. Di sini ada rumusnya, P tambah 1/2 FV pangkat 2 sama dengan P1 tambah FV pangkat 2 sama dengan C. P itu tekanan udara, V itu kecepatan udara, F itu kepadatan zat cair atau gas. Karena udara yang mengalir pada bagian atas sayap harus melalui lengkungan atau curvature yang lebih dari bagian bawah, maka kecepatan udara akan makin cepat. Dapat dikatakan jarak yang ditempuh aliran udara di atas airfoil lebih jauh daripada bagian bawah. Sedang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak itu sama. Karenanya, udara yang di atas harus mempunyai kecepatan yang lebih besar. Sesuai hukum Bernoulli, maka tekanan bagian bawah sayap lebih besar daripada bagian atas. Ini contoh percobaan sederhana orang yang lagi meniupkan sebuah kertas. Ini contoh gambarannya. Nah, sini ada gaya udara. Gaya-gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Dalam keadaan terbang ada 4. Yang pertama, gaya ke atas atau lift. Yang kedua, gaya ke bawah, gravity. Yang ketiga ada gaya ke depan, thrust. Dan yang keempat, gaya ke belakang, drag. Ini contoh gaya-gaya pada pesawat. Ada drag, lift, thrust, dan gravity. Ini pengertian dari lift. Lift atau gaya angkat adalah gaya ke atas, yang dengan kata lain dapat dikatakan bahwa lift adalah gaya yang menahan ke atas dari berat pesawat, dan gaya angkat selalu tegak lurus terhadap arah terbang pesawat atau flight path. Bagian yang utama dari pesawat terbang yang dapat banyak menimbulkan gaya angkat ialah sayap. Terus ada pengertian dari gravity. Gravity ialah gaya ke bawah. Sesuatu benda yang mempunyai berat tentu dipengaruhi oleh gravity atau gaya tarik bumi. Begitu juga karena pesawat mempunyai berat, maka padanya ada pengaruh daya tarik bumi juga. Besarnya gaya tarik bumi tergantung dari kepadatan benda yang bersangkutan, dan gaya tersebut konstan menuju ke pusat bumi. Lanjut ada thrust. Thrust atau gaya ke depan dimaksudkan untuk mendapatkan gerak pesawat ke depan, sehingga udara dapat bergerak melalui bagian atas dan bagian bawah sayap, yang akan menimbulkan adanya gaya angkat. Thrust diperoleh oleh dengan berbagai macam cara. Ialah propeller jet, engine, roket, dan sebagainya. Sini ada drag atau perlambatan. Ialah gaya yang selalu berlawanan dengan arah gerakan pesawat terbang.
Drag pada pesawat terbang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wing drag, dan yang kedua ada parasite drag. Wing drag ialah geseran yang diakibatkan oleh bagian-bagian dari PSW pesawat yang menimbulkan gaya angkat. Parasite drag ialah geseran yang ditimbul karena bagian-bagian pesawat yang tidak menimbulkan gaya angkat. Jadi seperti itulah penjelasan dari gaya-gaya dari pesawat. Lanjut kita ke gerakan pesawat terbang. Pada pesawat terbang tersebut biasanya mempunyai 3 buah sumbu aksis, ialah sumbu longitudinal, sumbu lateral, dan sumbu vertikal atau sumbu normal. Ini contohnya, sumbu-sumbunya ada longitudinal axis, vertical axis, dan lateral axis. Semua pesawat terbang bergerak atau berputar pada sumbu tersebut. Gerakan pesawat terbang pada sumbu longitudinal dinamakan rolling. Gerakan pada sumbu lateral dinamakan pitching atau gerakan hidung pesawat naik turun. Dan gerakan pada sumbu vertikal disebut yawing. Hidung pesawat bergerak ke kanan dan ke kiri. Rolling. Kemudi guling menggunakan aileron. Seperti ini contohnya. Lanjut ke pitching. Kemudi belok menggunakan rudder. Contohnya seperti ini. Dan yawing. Kemudian naik turun menggunakan elevator. Dan contohnya seperti ini. Bagian-bagian dari pesawat terbang itu ada 5. Yang pertama power plant, tenaga penggerak. Dan yang kedua ada badan pesawat, fuselage. Yang ketiga ada sayap, wing. Yang keempat ada ekor, empennage. Dan yang kelima ada roda pendarat, undercarriage. Kegunaan dari bagian-bagian tersebut ialah yang pertama power plant. Power plant itu sebagai tenaga penggerak untuk mendarat thrust. Yang kedua ada badan pesawat sebagai ruang untuk awak pesawat dan penumpang, juga tempat untuk meletakkan bagian-bagian yang lain, sayap, ekor, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada wing atau sayap sebagai sumber gaya angkat, dan aileron, kemudi guling. Yang keempat ada empennage atau bagian ekor terdiri dari elevator, kemudi naik turun, rudder, kemudian belok, vertical stabilizer, pematapan horizontal. Nah, ini contoh bagian-bagian pada pesawat. Sekian materi dari aerodinamika. Sini ada pengenalan airfoil. Konsep penerbangan telah memikat umat manusia selama berabad-abad. Dan airfoil menjadi inti dari daya tarik ini. Airfoil dalam bentuk paling dasar adalah bentuk penampang yang dirancang untuk menghasilkan gaya angkat ketika udara mengalir di sekitarnya. Bentuk-bentuk ini lazim pada sayap burung, bila turbin angin, dan sayap yang paling mudah dikenali pada saat terbang. Studi tentang airfoil dan sifat-sifatnya merupakan landasan aerodinamika, cabang fisika yang berkaitan dengan pergerakan udara dan cairan gas lainnya, dan gaya yang bekerja pada benda yang bergerak di dalam cairan tersebut. Karakteristik airfoil biasanya sangat bervariasi, mulai dari desain sayap jet tempur yang tipis dan ramping hingga permukaan pesawat layang yang lebar dan melengkung. Untuk memahami dampak besar yang ditimbulkannya terhadap teknologi dan transportasi, pertama-tama kita harus memahami prinsip-prinsip fundamentalnya. Pemahaman mendalam tentang mekanismenya tidak hanya mengungkap bagaimana pesawat besar bisa terbang, tetapi juga memperluas pengetahuan kita tentang potensi kemajuan dalam aerodinamika. Memahami ilmu di balik airfoil. Ilmu di balik airfoil berakar pada 2 prinsip utama dinamika fluida. Prinsip Bernoulli dan hukum gerak ketiga Newton.
Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa peningkatan kecepatan suatu fluida terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial fluida. Prinsip ini sangat penting dalam menjelaskan perbedaan tekanan di atas dan di bawah airfoil yang berkontribusi terhadap timbulnya gaya angkat. Hukum ketiga Newton tentang gerak yang menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Juga berlaku untuk fungsi foil. Ketika aliran udara diarahkan ke bawah oleh foil, gaya reaksi ke atas dihasilkan oleh yang dialami sebagai gaya angkat. Gaya angkat inilah yang memungkinkan pesawat naik ke angkasa dan mempertahankan ketinggian selama penerbangan. Bentuknya dirancang untuk memaksimalkan kecepatan udara di atas sayap, sehingga menurunkan tekanan sementara udara di bawah bergerak relatif lebih lambat, sehingga mempertahankan tekanan yang lebih tinggi. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya ke atas, mengangkat sayap, dan akibatnya seluruh pesawat. Nah, bagaimana cara menghasilkan peningkatan? Pembentukan gaya angkat oleh airfoil merupakan proses yang canggih, yang sangat dipengaruhi oleh geometri airfoil. Tapi depan foil adalah bagian yang pertama kali bersentuhan dengan udara. Saat udara terbelah untuk mengalir di atas dan di bawah sayap, kelengkungan dan sudut sayap memastikan bahwa udara yang melewati permukaan atas memiliki jalur yang lebih panjang, sehingga harus bergerak lebih cepat untuk bergabung kembali dengan udara yang mengalir di bawahnya. Aliran yang dipercepat dari atas ini menciptakan zona bertekanan rendah, sedangkan udara yang bergerak lebih lambat di bawahnya mempertahankan tenaga yang lebih tinggi. Area yang bertekanan tinggi akan mendorong ke atas melawan tekanan yang lebih rendah, sehingga menciptakan gaya angkat. Derajat kelengkungan dan sudut pertemuan foil dengan udara, yang dikenal sebagai sudut serang, dapat disesuaikan untuk mengontrol jumlah gaya angkat yang dihasilkan. Pada saat yang sama, tepi belakang foil berperan dalam memperlancarkan aliran udara yang meninggalkan sayap, meminimalkan
Jadi sekarang banyak top. Jadi sekarang ada pengertian airfoil dan manfaatnya. Apa itu airfoil? Airfoil bisa disebut dengan aerofoil, mengacu pada bentuk penampung yang biasanya sengaja dibuat dengan model permukaan lengkung, yang memberikan rasio menguntungkan antara gaya hambat dan gaya angkat dalam sebuah penerbangan pesawat. Gaya angkat merupakan suatu komponen yang membuat gaya menjadi tegak lurus terhadap arah gerak. Lantas, apa pengertian dari airfoil atau aerofoil? Jadi ini penjelasannya. Berdasarkan buku yang berjudul Seri Transportasi Pesawat, Denny Anggreni S. 2013-14, pengertian airfoil adalah bentuk penampang sayap pada pesawat. Airfoil biasanya berada di bagian pesawat, sayap, dan bagian ekor pesawat. Tanpa airfoil, pesawat tidak akan mampu untuk terbang. Berdasarkan buku Konsep Pesawat Terbang, Anggara Alfianto, desain airfoil atau aerofoil memiliki sifat aerodinamis. Sifat aerodinamis ialah yang nantinya akan berkontribusi pada kestabilan dan efektivitas pesawat saat terbang. Desain airfoil mempunyai bentuk melengkung di bagian bawah. Ketika pesawat bergerak melalui udara, kecepatan aliran udara di atas sayap lebih tinggi daripada di bawah sayap. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa gaya angkat dihasilkan oleh efek aerodinamis udara yang bekerja pada airfoil pesawat. Gaya berat atau weight berlawanan arah dengan gaya angkat atau lift dan bekerja secara vertikal ke bawah melalui pusat gravitasi bumi pesawat. Gaya berat atau weight muncul berbagai konsekuensi berat beban rangkaian pesawat, tambahan dari jumlah penumpang dan kru pesawat, bahan bakar, serta bagasi maupun kargo bawaan. Gaya gravitasi bumi menarik seluruh beban total pesawat ke arah bawah. Selain itu, sayap pesawat juga menghasilkan gaya hambat atau drag dan gaya dorong atau thrust. Gaya dorong dihasilkan oleh mesin pesawat. Sementara gaya hambat merupakan hasil dari tahanan atau gesekan udara dengan badan pesawat saat pesawat sedang melaju. Untuk dapat terbang secara stabil dan seimbang, pesawat harus menghasilkan gaya dorong yang sebanding dengan gaya hambat dan gaya angkat yang sebanding dengan gaya berat atau gravitasi. Lantas, apa manfaat dari airfoil? Manfaat dari airfoil yaitu untuk mengangkat tubuh pesawat. Dengan adanya perbedaan tekanan antara permukaan atas dan bawah, airfoil mampu membuat udara mengalir lebih cepat dari bagian atas sayap pesawat daripada bagian bawah sayap pesawat. Nah, sekarang ada pengertian dan bentuk-bentuk airfoil. Secara umum, pengertian airfoil adalah bentuk dari sayap pesawat yang bisa menghasilkan gaya angkat atau lift atau efek aerodinamika pada saat melewati suatu aliran udara. Adapun airfoil sendiri merupakan bentuk dari potongan melintang sayap yang dihasilkan oleh potongan tegak lurus sayap terhadap pesawat. Nah, ini ada bentuk-bentuk airfoil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada symmetrical.
Menurut definisinya, bentuk airfoil ini mempunyai chamber yang selalu bernilai nol, yakni simetris antara atas dan bawah. Umumnya, airfoil ini banyak digunakan untuk ekor, baik itu secara horizontal maupun vertikal dan pesawat aerobatik dengan manuver yang ekstrim. Yang kedua ada semi-symmetrical. Airfoil ini mempunyai bentuk kurva bagian atas yang lebih melengkung daripada kurva permukaan bawah. Umumnya, bentuk airfoil ini yang satu ini digunakan pada pesawat konvensional, seperti trainer, aerobatik, dan juga sailplane. Nah, yang ketiga ada flat bottom. Airfoil yang satu ini mempunyai permukaan bawah rata dan permukaan atas yang melengkung. Flat bottom juga mempunyai drag yang relatif besar dan umumnya digunakan untuk pesawat yang kecepatannya sangat rendah. Adapun keunggulan dari airfoil ini adalah lebih mudah dibuat, khususnya pada jenis pesawat aeromodeling. Yang keempat ada undercambraded. Airfoil undercambraded mempunyai bentuk permukaan atas dan bawah yang melengkung ke atas. Bentuk ini biasanya digunakan untuk scale model, sailplane, dan free flight. Yang terakhir ada reflected airfoil. Reflected airfoil yang mempunyai trailing edge yang melengkung ke atas sehingga menyerupai huruf S yang tipis. Biasanya bentuk airfoil ini digunakan untuk pesawat flying wing. Nah, itu bentuk-bentuk dari airfoil. Mengenal flight control pesawat terbang. Mengenal flight control pesawat terbang. Flight control pesawat terbang diperlukan untuk mengatur pesawat yang saat sedang terbang. Saat mengudara, pesawat harus bisa tetap berada di jalur terbangnya. Pesawat juga harus stabil agar sikap pesawat bisa diatur demi keselamatan awak dan penumpang. Saat berada di udara, pesawat perlu melakukan sejumlah manuver. Manuver-manuver tersebut biasa dilakukan dengan adanya flight control system. Apa yang dimaksud dengan flight control system pada pesawat terbang? Pesawat udara harus mempunyai stabilitas yang baik agar tetap berada di sikap, attitude, dan jalur terbangnya atau flight track. Stabilitas juga diperlukan untuk mengembalikan pesawat ke kondisi normal dari gangguan selama penerbangan. Sistem kendali terbang pesawat udara atau Air Flight Control System fungsinya adalah untuk mengatur sikap pesawat ketika sedang terbang. Sistem kendali terbang juga berfungsi agar pesawat bisa melakukan gerak movement atau akrobatik selama di udara. Bidang-bidang kendali terbang. Bidang-bidang kendali terbang memungkinkan pesawat untuk melakukan berbagai manuver seperti berbelok, menukik, menanjak, berputar, dan lainnya. Bidang-bidang kendali terbang atau flight control surface dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama ada bidang kendali utama, primary flight control surface. Bidang kendali utama dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu aileron, elevator, dan rudder. Berikut penjelasan singkatnya. Aileron fungsinya agar pesawat bisa melakukan gerakan memutar terhadap longitudinal axis. Elevator, bidang kemudi yang dipasang pada horizontal stabilizer yang fungsinya membuat pesawat bisa melakukan gerakan mengangguk atau pitching atau memutar terhadap lateral axis. Rudder, bidang kendali yang berfungsi agar pesawat bisa melakukan gerakan menyimpang atau yawing terhadap vertical axis. Yang kedua, ada bidang kendali sekunder.
Secondary Flight Control Surface. Bidang kendali sekunder memiliki fungsi untuk meningkatkan gaya angkat dan atau gaya hambat induksi. Bidang kendali ini tersusun atas sejumlah bidang kemudi seperti leading edge flap, leading edge slat and slot, trim tab, spoiler, and lainnya sebagainya. Nomor 3 ada bidang kendali tambahan, auxiliary flight control surface. Bidang kendali tambahan adalah bidang kendali yang fungsinya untuk menambah gaya angkat dan membantu kendali terbang utama. Bidang kendali ini terdiri atas autopilot atau fly-by-wire, speed brake, canons, and trimmable horizontal stabilizer. Nah, kemudian ada aircraft stability. Stability adalah kemampuan pesawat terbang untuk kembali ke posisi semula bila karena sesuatu hal posisinya berubah tanpa penerbangan menggerakkan suatu alat kemudi. Sedangkan menurut buku Pilot Handbook of Aeronautical Knowledge atau PHAK tahun 2008 oleh FAA bahwa stability is the inferred quality of an aircraft to correct for condition that may disturb in equilibrium and to return to or to continue on the original flight path. Seimbang atau balance berbeda dengan stability. Pesawat dikatakan seimbang atau tidak seimbang dipengaruhi oleh keadaan pesawat itu sendiri atau internal. Yang membuat pesawat seimbang atau tidak itu antara lainnya ada berat, loads atau muatan. Yang kedua ada one wing heavy, kegagalan sistem fuel, engine mati sebelah, itu yang membuat pesawat tidak seimbang. Sedangkan sebuah pesawat dikatakan stabil atau tidak stabil dipengaruhi oleh gangguan dari luar atau eksternal. Yang mempengaruhi stabil tidaknya pesawat antara lain ada perubahan suhu udara. Yang kedua ada adanya tekanan udara yang tidak sama sehingga menimbulkan angin. Terus yang ketiga ada perbedaan uap air yang terkandung dalam udara. Yang keempat ada perbedaan tempat yang terkena sinar matahari. Dan yang kelima ada awan di udara. Stability merupakan primarily an aircraft design karakteristik desain yang utama. Bagus tidaknya kualitas suatu pesawat terbang biasa dilihat dari stability-nya. Stability pada pesawat terbang berpengaruh secara signifikan pada satu, maneuverability merupakan tingkat kemudahan pesawat dalam bermanuver. Yang kedua ada controllability, merupakan kemampuan pesawat untuk merespon kontrol pilot. Stabilitas adalah suatu hal yang diperhatikan dalam penerbangan, atau tidak hanya penerbangan, tapi dalam teori sistem keseluruhan. Misalkan suatu pesawat yang sedang terbang lurus dan mendadak vertikal gas. Apabila pesawat tidak stabil, maka pesawat tersebut akan berputar tak terkendali. Tetapi apabila pesawat tersebut stabil, maka pesawat tersebut akan kembali ke posisinya keseimbangannya. Static stability. Static stability mengacu pada kecenderungan pesawat untuk kembali ke equilibrium, kembali ke keseimbangan. Ada 3 buah tipe dari static stability. Ada positive static stability. Untuk memahami stability, perhatikan gambar di bawah. Gambar di bawah ini adalah contoh positive stability
Seperti ini contoh positive static stability. Positive static stability pesawat terbang adalah kemampuan pesawat terbang tersebut untuk kembali ke posisi semula bila ada karena sesuatu hal posisinya berubah tanpa penerbang menggerakkan suatu alat kemudi. Lanjut ada neutral static stability seperti contoh pada gambar bawah ini. Contoh untuk neutral static stability. Pesawatnya memiliki neutral static stability pada saat mengalami gangguan terhadap stabilitasnya. Keadaan pesawat akan tetap pada posisi baru dan tidak kembali menuju equilibrium. Terus selanjutnya ada negative static stability. Contohnya seperti di bawah ini. Contoh negative static stability. Pesawat yang memiliki negative static stability akan meneruskan gaya yang bekerja pada adanya. Alhasil, pesawat tidak stabil tetapi memiliki maneuverability yang tinggi. Pesawat terbang mungkin saja stabil pada keadaan tertentu, tetapi menjadi tidak stabil pada posisi yang lain. Misalnya, stabil pada waktu terbang lurus dan mendatar, tetapi menjadi tidak stabil pada posisi terbang terbalik atau inverted. Dalam posisi apa pesawat terbang stabil, pada posisi itu pula penerbangan tidak harus banyak melakukan sesuatu untuk mempertahankan posisi tersebut. Harus diingat bahwa stabilitas tidak sama dengan keseimbangan atau balance. Sebuah pesawat terbang yang terbang dengan salah satu sayapnya yang lebih berat disebut unbalanced. Dapat juga terjadi pesawat terbang dalam keadaan balance akan tetapi tidak stabil. Pesawat dikatakan stabil bila pesawat tersebut selalu mampu kembali ke posisi semula. Setiap kali mendapat gangguan yang menyebabkan sikap dan arahnya berubah. Untuk mencapai posisi semula, itu diperlukan waktu. Waktu ini berbeda-beda pada setiap penerbangan. Ada dynamic stability. Dynamic stability mengacu pada respon pesawat terbang terhadap gangguan pada stabilitasnya dalam selang waktu. Ada 3 buah tipe dari dynamic stability. Yang pertama ada positive dynamic stability. Pesawat dikatakan mengalami positive dynamic stability bila gangguan pada stabilitas statis makin lama, amplitudonya makin lama makin mengecil. Yang kedua ada negative dynamic stability. Pesawat dikatakan mengalami negative dynamic stability bila gangguan pada stabilitas statis membuat amplitudonya makin lama makin membesar. Terus selanjutnya ada neutral dynamic stability. Sekali berubah posisi, maka displace itu tidak akan bertambah atau berkurang dalam amplitudonya. Ini contoh dynamic stability-nya. Ada positif, ada yang negatif, ada yang neutral. Stabilitas statis merupakan kecenderungan suatu sistem gaya berat dan momen untuk mengembalikan ke kondisi setimbang, equilibrium. Apabila gangguan menerpanya, stabilitas statis merupakan kondisi yang diperlukan untuk memperoleh stabilitas dinamis. Apabila suatu pesawat diharapkan memiliki kestabilan dinamis, maka pesawat tersebut harus memiliki kestabilan statis. Kecepatan perjalanan sebuah pesawat di udara merupakan konsep dasar dalam bidang penerbangan. Ini bukan hanya tentang seberapa cepat sebuah pesawat bisa terbang. Ini mencakup rentang kecepatan yang penting untuk berbagai fase penerbangan, mulai dari lepas landas hingga jelajah dan mendarat. Memahami kecepatan ini sangat penting bagi pilot, insinyur, dan penggemar penerbangan. Karena hal ini mempengaruhi segala hal, mulai dari desain pesawat hingga keselamatan penerbangan.
Kecepatan pesawat bukan hanya tentang sensasi penerbangan berkecepatan tinggi. Ini adalah aspek aeronautika yang memiliki banyak aspek yang menuntut ketelitian dan keahlian. Pilot harus mahir dalam mengatur berbagai kecepatan untuk menavigasi langit secara efisien dan efektif. Panduan ini menggali seluk-beluk kecepatan pesawat, menjelaskan pentingnya kecepatan, faktor-faktor yang memengaruhi, dan berbagai jenis kecepatan yang harus dikuasai pilot. Inti dari pengoperasian pesawat terbang, kecepatan adalah parameter dinamis. Ini berubah seiring ketinggian, kondisi atmosfer, dan berat serta konfigurasi pesawat. Untuk memahami konsep kecepatan pesawat, pertama-tama kita harus memahami gaya-gaya yang berperan, termasuk gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, dan gaya gravitasi, yang secara kolektif menentukan seberapa cepat sebuah pesawat dapat melakukan perjalanan dengan aman. Pentingnya memahami kecepatan bagi pilot. Bagi pilot, pentingnya memahami kecepatan pesawat tidak bisa dilebih-lebihkan. Ini adalah komponen penting dari pelatihan penerbangan dan operasi sehari-hari. Mengetahui berbagai ambang batas kecepatan akan membantu pilot dalam mengambil keputusan, mulai dari melakukan lepas landas dengan lancar hingga memastikan kedatangan yang nyaman dan tepat waktu. Penguasaan kecepatan pesawat sangat penting untuk menjaga kendali pesawat selama semua fase penerbangan. Hal ini membantu dalam mencegah situasi seperti terhenti, di mana aliran udara di atas sayap tidak cukup untuk menghasilkan gaya angkat, atau kecepatan berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan struktural. Pilot harus memahami dengan baik kecepatan yang relevan dengan pesawat spesifik mereka, karena setiap model memiliki karakteristik kinerja yang unik. Selain kendali dan keselamatan, pemahaman tentang kecepatan pesawat yang dikaitkan dengan efisien. Pilot yang terampil mengatur kecepatan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, menurunkan biaya operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap topik ini bukan hanya masalah kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mempertimbangkan ekonomi dan lingkungan. Faktor-faktor mempengaruhi kecepatan pesawat. Beberapa faktor berperan ketika membahas kecepatan pesawat. Influencer ini dapat mengubah kinerja sebuah pesawat, sehingga memerlukan penyesuaian dari pilot untuk mempertahankan kecepatan yang diinginkan. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam penerbangan, karena faktor-faktor tersebut dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan dan efisien penerbangan. Faktor pertama adalah kepadatan udara yang menurun seiring ketinggian. Udara yang lebih tipis di ketinggian yang lebih tinggi berarti hambatan yang lebih kecil, sehingga memungkinkan pesawat terbang lebih cepat. Namun, hal ini juga berarti berkurangnya daya angkat, yang harus diimbangi oleh pilot dengan meningkatkan kecepatan atau menyesuaikan sudut serang pesawat. Suhu juga berperan, karena udara yang lebih hangat memiliki kepadatan yang lebih kecil dibandingkan udara yang lebih dingin, sehingga mempengaruhi gaya angkat dan tarik. Berat pesawat merupakan faktor penting lainnya. Pesawat yang lebih berat membutuhkan daya angkat yang lebih besar, dan oleh karena itu, kecepatan yang lebih besar untuk mempertahankan penerbangan. Demikian pula konfigurasi pesawat, seperti perluasan penutup atau roda pendaratan, meningkatkan hambatan sehingga mempengaruhi kecepatan. Pilot harus terus-menerus menyesuaikan diri dengan perubahan parameter ini untuk mempertahankan kecepatan yang tepat demi keselamatan pengoperasian. Terus ada berbagai jenis kecepatan pesawat. Saat membahas kecepatan pesawat, penting untuk membedakan berbagai jenis yang harus diperhatikan pilot.
Setiap jenis memiliki tujuan tertentu dan digunakan dalam kondisi penerbangan yang berbeda. Memahami perbedaan ini merupakan hal dasar untuk pengoperasian pesawat terbang yang aman dan efisien. Indicated Airspeed atau EIS adalah kecepatan yang ditunjukkan pada indikator kecepatan udara pesawat dan kalibrasi untuk ketinggian dan kondisi atmosfer non-standar. Ini adalah referensi paling cepat bagi seorang pilot selama penerbangan. Sebaliknya, kecepatan udara sebenarnya atau TAS TS adalah kecepatan aktual pesawat bergerak di udara dan memperhitungkan pengaruh angin terhadap kecepatan gerak pesawat. Kecepatan kritis lainnya adalah kecepatan stall, yaitu kecepatan minimum yang harus ditempuh pesawat untuk mempertahankan daya angkat. Melebihi kecepatan pengoperasian maksimum atau VMO atau MMO dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan struktural. Ada juga kecepatan khusus untuk lepas landas dan mendarat, seperti V1, kecepatan keputusan lepas landas, VR, kecepatan rotasi, dan VREF, kecepatan referensi pendaratan. Yang penting untuk fase penting penerbangan tersebut. Terus ada mengukur dan menghitung kecepatan pesawat. Proses pengukuran dan perhitungan kecepatan pesawat merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada kombinasi instrumen dan perhitungan. Pilot menggunakan pengukuran ini untuk membuat keputusan real time yang penting bagi keselamatan dan kinerja penerbangan mereka. Indikator kecepatan udara mengukur tekanan dinamis udara yang mengalir ke dalam tabung pitot. Dibandingkan dengan tekanan statis yang ditangkap oleh port statis, perbedaan ini menghasilkan indikasi kecepatan udara atau EIS yang memerlukan koreksi untuk memperhitungkan variasi ketinggian dan suhu. Pilot atau sistem manajemen penerbangan pesawat kemudian dapat menghitung true airspeed atau TAS, yaitu kecepatan aktual pesawat di darat. Untuk tujuan navigasi, pilot juga perlu mempertimbangkan dampak angin terhadap kecepatan dan arahnya. Disinilah kecepatan gerak berperan. Kecepatan gerak adalah kecepatan sebenarnya pesawat di atas permukaan bumi dan dapat ditentukan dengan menggabungkan TAS dengan kecepatan dan arah angin. Pesawat modern dilengkapi dengan komputer data udara yang secara otomatis menghitung kecepatan ini, memberikan informasi penting kepada awak penerbangan. Rekor dan pencapaian kecepatan pesawat. Sejarah penerbangan dipenuhi dengan rekor kecepatan dan pencapaian luar biasa yang telah melampaui batas-batas yang selama ini dianggap mungkin. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kecerdikan manusia dan kemajuan teknologi, namun juga memiliki penerapan praktis dalam meningkatkan desain dan kinerja pesawat. Salah satu rekor kecepatan paling ikonik adalah hambatan suara, yang pertama kali dipecahkan Chuck Yeager pada tahun 1947 di atas kapal Bell X-1. Tonggak sejarah ini membuka jalan bagi penerbangan supersonik dan mengarah pada pengembangan pesawat yang lebih cepat dan efisien. Pencarian kecepatan dilanjutkan dengan perkenalkannya Concorde yang memecahkan rekor penerbangan transatlantik tercepat oleh sebuah pesawat komersial. Pesawat militer juga mencapai pencapaian signifikan dalam hal kecepatan dengan Lockheed SR-71 Blackbird memegang rekor pesawat berawak yang bernapas di udara tercepat. Pencapaian ini tidak hanya dicatat dalam buku rekor. Mereka mendorong kemajuan teknologi yang berdampak pada penerbangan komersial dan umum, sehingga meningkatkan kinerja dan keselamatan.
Terus, bagaimana kecepatan pesawat mempengaruhi keselamatan penerbangan? Hubungan antara kecepatan pesawat dan keselamatan penerbangan sangatlah rumit. Manajemen kecepatan merupakan komponen penting dari tanggung jawab pilot, karena kecepatan yang berlebihan dan tidak memadai dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Pilot harus waspada dan mahir dalam menjaga kecepatan yang sesuai untuk memastikan keselamatan pengoperasian pesawat. Kecepatan terhenti adalah contoh utama implikasi keselamatan dari kecepatan. Jika kecepatan pesawat turun di bawah kecepatan stall, pesawat dapat kehilangan daya angkat dan memasuki kondisi stall yang berpotensi menyebabkan hilangnya kendali. Sebaliknya, lebih kecepatan operasi maksimum dapat menyebabkan kerusakan struktural akibat beban aerodinamis yang berlebihan, sehingga mengganggu integrasi pesawat. Penghindaran tabrakan adalah area lain di mana kecepatan memainkan peran penting. Pilot harus menjaga jarak yang tepat dari pesawat lain, dan mengatur kecepatan adalah faktor kunci dalam mencapai hal ini. Dengan memahami dan mengendalikan kecepatannya, pilot dapat mencegah konflik dan menjaga lingkungan penerbangan yang aman. Kecepatan pesawat, alat dan tip penting untuk pilot. Pilot memiliki berbagai alat untuk mengatur kecepatan pesawat secara efektif. Instrumen utama meliputi indikator kecepatan udara yang menampilkan kecepatan udara yang ditunjukkan dan meteran Mach untuk pesawat yang beroperasi pada ketinggian dan kecepatan tinggi. Selain itu, rangkaian avionik modern menyediakan komputer data udara canggih yang menghitung berbagai parameter kecepatan secara otomatis. Salah satu tip penting bagi pilot adalah tetap berada di depan pesawat. Ini berarti mengantisipasi perubahan kecepatan yang diperlukan untuk fase penerbangan mendatang dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Pilot juga harus memahami grafik kinerja pesawat mereka, yang memberikan informasi penting tentang kecepatan yang diperlukan untuk bobot, konfigurasi, dan kondisi lingkungan yang berbeda. Tetap mengikuti pelatihan dan mempertahankan kemahiran adalah tip yang lain tidak dapat diabaikan. Mempraktikkan skenario manajemen kecepatan secara teratur, baik dalam simulator maupun penerbangan sebenarnya. Memastikan bahwa pilot siap menangani situasi apapun yang mungkin timbul. Pelatihan dan kursus untuk pilot tentang kecepatan pesawat. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting bagi pilot agar tetap mahir dalam manajemen kecepatan. Berbagai kursus dan program pelatihan tersedia, mulai dari pelatihan pilot dasar hingga karya manajemen kecepatan tingkat lanjut. Peluang pendidikan ini menunjukkan pilot untuk memperdalam pemahaman dan mengasah keterampilan mereka. Pelatihan pilot awal memperkenalkan dasar-dasar kecepatan pesawat, termasuk berbagai jenis kecepatan, cara mengukurnya, dan pentingnya kecepatan dalam operasi penerbangan. Seiring kemajuan karir pilot, mereka akan dapat memanfaatkan pelatihan khusus yang berfokus pada karakteristik kecepatan tertentu dari pesawat yang mereka operasikan. Kursus lanjutan dapat mencakup topik-topik seperti aerodinamika, kecepatan tinggi, pengoperasian mendekati kecepatan suara, dan menangani situasi darurat yang berkaitan dengan kecepatan. Program-program ini seringkali menggunakan simulator untuk memberikan skenario yang realistis, memungkinkan pilot untuk berlatih dan menyempurnakan teknik manajemen kecepatan mereka di lingkungan yang aman. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.